Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. How are you today? Well, today we are going to study about recount text. Apa itu recount text? Oke, kita lihat di sini definisinya. Recount text is a text which tells about something that happened in the past in a sequence of events. Jadi, teks recount itu adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau yang diceritakan secara runtut atau kronologis. Oke, kinds of recount text. Jadi jenis-jenis teks recount. Yang pertama di sini ada historical recount. Kemudian biographical recount, autobiographical recount, and personal experience. Well, di sini saya sebutkan ada 4 jenis text recount. Yang pertama adalah text recount yang menceritakan sejarah. Biasanya ini dipelajari di sejarah. Misalnya peristiwa Rengas Dengklok sampai akhirnya ini pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kemudian biographical recount. Nah, ini berupa riwayat hidup yang menceritakan yang ditulis oleh seseorang. Misalnya seseorang menulis riwayat hidup tentang Pak B.J. Habibie. Kemudian yang autobiografi atau autobiographical recount adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi seseorang yang menceritakan riwayat hidupnya ya dan menuliskannya biasa dalam bentuk buku biografi. Kemudian yang terakhir di sini adalah personal experience, ya ini yang akan kita pelajari, yaitu text recount berupa pengalaman pribadi. Misalnya dengan menuliskan pengalaman pribadi kita, pengalaman yang menarik atau lucu. Oke, kita lanjut ke social functionnya atau fungsi sosialnya dari text recount, yaitu to tell events to the readers for the purpose of informing and or entertaining. Jadi tujuannya untuk menyampaikan kepada pembaca sesuatu event atau peristiwa, baik itu cuma untuk sekedar menyampaikan atau menginformasikan ataupun ini menghibur. Biasanya itu lebih cenderung ke sini, apalagi untuk materi ini di kelas 8 kita pelajari menceritakan pengalaman pribadi untuk menghibur orang lain. Oke. Next is the text structure atau struktur teksnya dari text recount itu. Oke, yang pertama yang biasa dibahas di paragraf pertama itu berupa orientasinya atau orientation-nya. Yaitu pengenalan atau introduction, misalnya apa yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat, di mana, kapan, itu. Kemudian di paragraf berikutnya biasanya menyusul events atau a series of events, yaitu serangkaian peristiwa yang diceritakan secara runtut. Oke, di paragraf terakhirnya biasanya ditutup dengan reorientation. Reorientation ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Namun ini dia berupa kesimpulan mengenai kejadian yang dideskripsikan tersebut di sini. Kemudian kita bahas tentang language features-nya atau ciri kebahasaannya. Ya, di sini ciri kebahasaannya yang pertama yaitu the use of past tense, yaitu penggunaan tenses past tense ya, tense past tense di sini berupa simple past atau past perfect atau mungkin past continuous jika hal itu diceritakan sedang berlangsung di waktu lampau. Ya, kalian lihat di sini ada 10 yang saya tuliskan. Oh ya, di sini ini pentingnya mengenai temporal conjunction-nya atau kata sambungnya untuk menceritakan rangkaian peristiwa itu. Biasanya diawali ini first, then, and after that, finally. Ya. Mengenai adverb of time-nya saya rasa cukup jelas di sini, yaitu keterangan waktu lampau.
Oke, kita lanjut ke ya. Di sini ada kolom contoh regular verbs atau kata kerja beraturan. Di text recount ini kita banyak menggunakan kata simple past tense, kata di kolom simple past ini. Ya, juga di sini ini yang verb satunya atau kalau kita menceritakan misalnya teks deskripsi ya. Oke. Irregular verbs. Ya, ya ini yang mungkin perlu kalian ketahui karena irregular verbs itu perubahannya dari bentuk pertama ke kedua atau ketiga itu banyak yang berubah ya. Beda dengan yang regular verbs yang cirinya itu mengalami perubahan akhiran atau tambahan akhiran d atau ed. Oke, dan ini ada satu contoh teks recount personal experience yang berjudul My Holiday. Ya, ini paragraf yang berupa orientasinya, kemudian diikuti oleh event 1, apa yang dikunjungi di kebun binatang itu yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan event kedua. Ya, di sini ada konklusinya atau reorientation-nya. Ya, ini untuk exercise-nya atau latihannya yaitu berupa reading comprehension mengenai teks recount yang diceritakan di sebelumnya. Ya, ini pertanyaan nomor 1 sampai 4 kalian jawab dalam bentuk simple past ya. Ya, sesuai dengan struktur kalimatnya kalian bisa lihat sendiri. Oke, dan nomor 5 di sini menanyakan rujukan kata, yaitu kata them. Di situ merujuk pada kata apa yang ada di paragraf kedua. Oke, ya seperti biasa setelah kita melaksanakan pembelajaran itu kita melakukan refleksi. Jadi all you have to do here is to answer or to complete this sentence. Jadi kalian lengkapi kalimat ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau dapatkan. Ya, misalnya kata-kata baru yang saya temukan di materi atau pembelajaran ini adalah apa? Aktivitas yang paling saya sukai, yang paling sulit atau yang menantang, dan ini berupa tindak lanjutnya yaitu what I need to do better is apa yang saya perlukan untuk kedepannya lebih baik lagi apa. Oke, berikutnya di sini saya selipkan referensi dari materi ini. Ya, ada 4 buku. Okay, I think that's all. And thank you very much. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.